Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Setelah prosesi pernikahan Danu, adik ipar Sarah dan Ahmad, berakhir, keduanya kembali ke rumah untuk membereskan segala perlengkapan dan barang-barang yang telah digunakan selama 3 hari untuk pesta pernikahan. Rumah orang tua Ahmad memang sangat luas, bahkan hampir setengahnya menyerupai ukuran lapangan sepak bola. Rumah besar itu ditinggali oleh Ahmad bersama istrinya, adik sematawayangnya, serta ibunya. Ahmad hanya memiliki 1 orang adik, dan adiknya itu baru saja menikah dengan seorang perempuan bernama Nita. Dalam keseharian, Ahmad bekerja sebagai operator sound system hajatan milik Pak Herman. Terkadang, ia juga membantu teman-temannya memasang tenda untuk acara yang sama. Karena jumlah karyawan Pak Herman tergolong sedikit, sementara pesanan cukup banyak, mereka saling bantu-membantu satu sama lain. Setelah semua pekerjaan di rumah rampung, Ahmad dan Sarah langsung masuk ke kamar mereka. Rasa lelah yang menggelayuti tubuh membuat keduanya tertidur tanpa sadar. Keesokan paginya, ketika keluar dari kamar, Sarah melihat Tuti, ibu mertuanya, sedang membersihkan kacamata. Ketika melintas di depannya, sang ibu menanyakan keberadaan Ahmad. Sarah menjawab bahwa suaminya masih tertidur di kamar. Mendengar itu, Tuti hanya menggeleng dan meminta Sarah untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Sarah pun mengangguk dan menuju kamar mandi. Usai mandi, Sarah segera menyiapkan masakan untuk seluruh anggota keluarga. Nita, yang baru terbangun, tidak menunjukkan itikat untuk membantu sedikit pun. Bahkan ketika melihat Sarah sedang memasak, ia memilih untuk melengos tanpa menyapa atau sekadar menawarkan bantuan. Sarah hanya bisa menahan rasa kesal dalam hati. Ia tidak ingin memicu keributan, apalagi dengan adik iparnya sendiri. Setelah 30 menit memasak seorang diri, barulah Ahmad terbangun dan segera membantu mempersiapkan makanan untuk dibawa ke meja makan. Seperti biasa, Sarah dan Ahmad selalu makan belakangan, setelah adik dan ibu mereka selesai makan. Namun, hari itu ada yang terasa berbeda. Makanan yang tersisa ternyata hanya cukup untuk 1 porsi saja. Sarah sempat terkejut melihat perubahan yang begitu drastis itu. Akhirnya, ia dan Ahmad terpaksa berbagi 1 porsi makan siang. Saat semua berkumpul di ruang tengah, Sarah dan Ahmad duduk berdampingan. Tuti duduk di tengah, dan di sisi kirinya ada Nita serta Danu. Perhatian Tuti tampaknya lebih banyak tertuju kepada Nita, menantu barunya, ketimbang Sarah. Namun, Sarah tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Ia berpikir mungkin Tuti hanya ingin mengenal lebih dekat menantu yang baru hadir dalam keluarga. Karena merasa bosan, Sarah kemudian mengajak Ahmad untuk duduk di teras. Keduanya memandangi pepohonan yang tumbuh rimbun di halaman yang tak kalah luasnya dengan rumah. Keesokan harinya, Ahmad dan Sarah kembali menjalankan rutinitas pekerjaan. Ahmad tetap bekerja di tempat Pak Herman, sementara Sarah membantu berjualan baju di pasar. Mereka berdua mulai bekerja dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Sepulang kerja, Ahmad melihat Danu tengah duduk santai di teras bersama istrinya. Ahmad sempat bertanya mengapa adiknya itu belum bekerja. Danu menjawab belum ada yang mengajaknya bekerja, padahal seharusnya ia sudah mulai mencari peluang dari sekarang. Ahmad mencoba menasihati, namun respons Danu justru menunjukkan rasa tidak senang. Ia memilih masuk ke dalam rumah, menghindari perbincangan lebih lanjut. Ahmad hanya bisa menggelengkan kepala, lalu melangkah masuk ke rumah, membersihkan diri, dan membantu Sarah membereskan rumah. Ketika sedang duduk bersantai bersama, Sarah mengeluhkan sikap Nita yang tidak mau membantu bersih-bersih. Ia menyebutkan bahwa saat mereka pulang, keadaan rumah sangat berantakan, piring-piring masih berserakan di meja makan, dan plastik-plastik bekas kado pun tidak dibuang. Ahmad hanya bisa mencoba menenangkan istrinya dan berjanji akan menyampaikan semua ini kepada ibunya. Ketika Danu dan Nita pergi, Ahmad menemui Tuti di ruang tengah.
Ia mengeluhkan sikap Nita yang dirasanya semakin tidak bisa diajak bekerja sama. Namun, yang mengejutkan, Tuti justru membela menantu barunya itu. Ia beralasan bahwa Nita belum terbiasa dengan keadaan rumah karena masih baru tinggal di sana. Ahmad sempat terdiam mendengar jawaban tersebut. Ia merasa janggal karena menurutnya 1 minggu sudah cukup untuk menyesuaikan diri. Ketika Ahmad menyampaikan argumennya, Tuti malah berkata bahwa jika Ahmad dan Sarah tidak mau lagi membereskan rumah, biarlah ia sendiri yang mengurus semuanya. Mendengar jawaban itu, Ahmad hanya bisa mengelus dada. Sementara dari kejauhan, Sarah yang ikut mendengarkan merasa tak habis pikir melihat perubahan sikap sang ibu. Di dalam kamar, Ahmad bertemu kembali dengan Sarah. Sang istri mencoba menenangkan suaminya yang tampak tertekan. Ia juga mengutarakan rasa kagetnya terhadap sikap ibu mertuanya yang berubah drastis. Mereka berdua tidak berniat untuk mendebat Tuti, karena tak ingin membuatnya sakit hati atau merasa tertekan. Beberapa hari kemudian, sepulang dari kerja, Tuti memanggil Ahmad dan menyampaikan sesuatu yang tampaknya cukup serius. Ia mengatakan bahwa karena Danu kini sudah menikah dan belum pernah diberi apa-apa, ia berpikir sudah waktunya memberikan sesuatu kepada adiknya itu. Tuti mengutarakan keinginannya agar rumah yang mereka tempati saat ini diserahkan kepada Danu, dan menyarankan agar Ahmad dan Sarah mencari rumah sendiri. Ahmad sangat terkejut dengan permintaan tersebut. Ia tidak menyangka ibunya akan menyuruhnya pergi dari rumah yang selama ini mereka tempati bersama. Tuti memberi waktu 1 bulan kepada Ahmad untuk mencari rumah baru. Ahmad menerima keputusan tersebut meski dengan hati yang berat. Ia menyampaikan kabar ini kepada Sarah, yang juga terkejut dan merasa kecewa. Sarah mengungkit kembali usaha mereka dalam memperbaiki rumah itu, mengganti lantai tanah menjadi keramik, dan membenahi setiap sudut rumah dengan penuh kerja keras. Sekarang, ketika rumah sudah nyaman, justru harus mereka tinggalkan karena diberikan kepada adiknya. Ahmad mencoba menenangkan istrinya, menyampaikan bahwa karena permintaan ini datang dari sang ibu, mereka tidak bisa membantah. Sarah yang masih menyimpan rasa kasihan pada Tuti akhirnya memilih untuk mengalah. Ia juga merasa bahwa dengan pindah rumah, dirinya bisa menjauh dari Danu dan Nita, sehingga tidak perlu lagi menahan marah setiap hari. Mereka pun sepakat untuk memanfaatkan waktu 1 bulan yang diberikan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Keesokan harinya, Ahmad berangkat bekerja dengan raut wajah muram. Beban pikiran yang berat terpancar jelas dari ekspresinya. Pak Herman, yang melihat perubahan itu, segera menegur dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Ahmad akhirnya menceritakan seluruh masalah yang tengah dihadapinya. Setelah mendengar cerita Ahmad, Pak Herman menunjukkan rasa simpati yang mendalam, lalu memberikan tawaran tak terduga. Ia mengatakan bahwa rumahnya cukup besar dan ia kini sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ia merasa kewalahan merawat rumah itu sendirian, dan karena itu, ia menawarkan agar Ahmad dan Sarah tinggal bersamanya. Ahmad sempat tak percaya dengan tawaran itu dan menanyakan kembali kepastian dari Pak Herman. Setelah mendapat kepastian, ia bertanya kapan mereka bisa mulai pindah. Pak Herman mempersilakan mereka pindah kapan saja. Mendengar hal itu, Ahmad merasa sangat lega. Sepulang dari bekerja, ia segera menceritakan kabar baik ini kepada Sarah. Meskipun terkejut, Sarah merasa ragu dan takut, apalagi jika ternyata ada keluarga Pak Herman yang lain. Ahmad mencoba menenangkan istrinya dengan menjelaskan bahwa setahunnya Pak Herman tinggal sendirian. Untuk memastikan, Ahmad mengajak Sarah menemui langsung Pak Herman di rumahnya. Mereka pun disambut dengan hangat. Dalam pertemuan itu, Pak Herman menceritakan bahwa istri dan anaknya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum Ahmad mulai bekerja dengannya. Sejak saat itu, ia tinggal seorang diri, tanpa ada saudara atau orang tua. Sarah hanya bisa mengangguk sambil menyimak kisah tersebut dengan perasaan haru. Pak Herman mengajak Ahmad dan Sarah berkeliling lagi untuk menunjukkan bagian-bagian lain dari rumahnya yang begitu luas dan tergolong mewah. Barang-barang yang dimilikinya pun bernilai tinggi,
Beberapa bahkan termasuk dalam kategori barang langka yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Ia memperlihatkan kamar yang nantinya akan dihuni oleh Ahmad dan Sarah. Melihat ukuran kamar yang sangat besar, Ahmad sempat terkejut. Mereka yang merasa sungkan sebenarnya hanya ingin kamar yang kecil saja. Namun Pak Herman justru merespons dengan tawa, lalu menjelaskan bahwa di rumah itu tidak ada kamar berukuran kecil karena semua ruangan dibangun dengan konsep luas dan nyaman, termasuk kamar mandinya. Ahmad hanya bisa tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Pak Herman kemudian memperlihatkan area dapur yang juga terlihat bersih dan tertata rapi, meskipun ia tinggal seorang diri. Tidak tampak satupun kotoran di sudut manapun, menandakan bahwa rumah tersebut benar-benar terawat dengan baik. Setelah menunjukkan seluruh ruangan, Pak Herman mengajak mereka untuk makan bersama. Seusai makan, Ahmad dan Sarah berpamitan untuk pulang dan menyampaikan rasa terima kasih berkali-kali. Pak Herman meminta mereka untuk bersikap santai karena ia sudah menganggap mereka sebagai bagian dari keluarganya. Saat hari libur tiba, Ahmad dan Sarah memutuskan untuk mulai mengemas barang-barang yang akan dibawa ke rumah Pak Herman. Kesibukan mereka menarik perhatian Tuti, yang tampak terkejut dan langsung menanyakan rumah baru yang akan mereka tempati. Tuti bertanya apakah mereka sudah mendapatkan rumah. Sarah menjawab bahwa keesokan harinya mereka akan pindah ke rumah Pak Herman, dan menyampaikan bahwa rumah tersebut kini bisa digunakan oleh Danu bersama istrinya. Nada Sarah terdengar ketus, membuat Tuti merasa tersinggung dan memilih meninggalkan kamar dengan wajah yang murung. Kali ini, Ahmad memihak istrinya dan tidak berniat mengubah sikap Sarah. Ketika azan zuhur berkumandang, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Proses pengemasan barang terus berlanjut hingga malam. Keesokan harinya, Ahmad mengambil truk yang biasa digunakan untuk mengangkut peralatan sound sistem hajatan. Dengan bantuan teman-temannya, ia mulai memindahkan lemari, tempat tidur, dan barang-barang lainnya ke rumah Pak Herman. Sementara itu, Tuti, Danu, dan Nita hanya menyaksikan mereka tanpa ikut membantu, lebih memilih menjadi penonton pasif. Meskipun Sarah merasa kesal dengan sikap mereka, ia tetap mengingat pesan suaminya untuk selalu bersabar. Proses pindahan selesai tepat pukul 4 sore. Hilangnya seluruh barang milik mereka dari rumah itu menjadi pertanda bahwa waktunya telah tiba untuk benar-benar pergi. Ahmad dan Sarah berpamitan kepada Tuti dengan lembut dan cara yang baik, namun ekspresi Tuti tetap sama, menunjukkan raut wajah yang cemberut. Mereka pun berangkat menuju rumah Pak Herman dengan sepeda motor masing-masing. Semua barang milik mereka sudah dipindahkan, tidak ada yang tertinggal. Sebagian besar barang juga sudah ditata sebelumnya, sehingga hanya beberapa saja yang masih perlu dibereskan. Karena jumlah barang yang perlu ditata hanya sedikit, dalam waktu setengah jam semuanya sudah selesai. Rasa lelah membuat Sarah segera berbaring di atas tempat tidur, sementara Ahmad berpamitan untuk menemani Pak Herman mengobrol di depan. 5 menit setelah Ahmad meninggalkannya, Sarah mendengar suara anak kecil yang berlarian sambil tertawa-tawa di kamar sebelah. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, karena seingatnya Pak Herman tinggal sendirian. Maka muncul pertanyaan besar, siapa anak-anak kecil yang berlarian sambil tertawa itu? Sarah mencoba mengalihkan pikirannya dari suara-suara tersebut, tetapi suara cekikikan itu justru semakin keras dan terdengar semakin dekat. Rasa penasaran akhirnya membuatnya bangkit dari tempat tidur dan keluar kamar. Ia memastikan tidak ada siapa-siapa di sekeliling, lalu perlahan memegang gagang pintu kamar yang berada di sebelah kiri kamarnya, dan membukanya secara perlahan. Ruangan yang luas itu tampak kosong, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Anehnya, suara anak-anak tadi pun seketika lenyap. Ia mulai bertanya-tanya kemana perginya suara-suara tersebut. Setelah menutup kembali pintu kamar itu, tubuhnya mulai merinding saat suara anak-anak kecil itu kembali terdengar, berlari dan tertawa di sekitar tempat itu. Karena ketakutan dan rasa lelah yang semakin menumpuk, ia memutuskan kembali ke kamar dan tanpa sadar akhirnya tertidur. Ketika terbangun, Sarah terkejut mendapati Ahmad sudah berada di sampingnya dan sedang tertidur. Saat melihat jam, waktu telah menunjukkan pukul 5:30 sore. Dengan tergesa,
ia membangunkan suaminya. Ahmad sempat terkejut dan langsung duduk, mencoba menyadari keadaan. Setelah sadar sepenuhnya, Sarah menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Ahmad mendengarkan dengan ekspresi heran, kemudian tertawa karena menganggap tidak mungkin ada anak kecil di rumah itu. Ia mengingatkan bahwa mereka telah diberitahu jika Pak Herman tinggal sendirian. Namun, Sarah bersikeras bahwa dirinya benar-benar mendengar suara anak-anak kecil yang berlarian dan tertawa di kamar sebelah. Ahmad tetap menganggap itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Setelah itu, ia beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi, sementara Sarah yang merasa kesal hanya bisa melempar selimut sembarangan. Pada malam kedua, ketika Ahmad kembali meninggalkan Sarah seorang diri di dalam kamar, Sarah kembali mendengar suara aneh. Kali ini, terdengar suara perempuan yang sedang menyanyikan lagu pengantar tidur khas masa lalu. Suara tersebut membuat tubuhnya kembali merinding. Ia memilih keluar kamar dan menuju dapur untuk mengambil minum. Sambil meminum air, pandangannya tertuju pada jendela kamar yang tampak seperti sudah lama tidak digunakan. Di sana, ia melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri membelakanginya. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Ketika posisinya sudah persis di depan jendela, sosok perempuan itu tiba-tiba membalikkan badan dan menatapnya sambil tersenyum. Wajahnya tampak pucat, dan darah tampak mengalir di bagian pinggir bibirnya. Sarah langsung berteriak dan lari dari tempat itu. Teriakannya membuat Ahmad yang mendengar langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati istrinya dalam keadaan menggigil dengan kening penuh keringat. Saat Ahmad menanyakan apa yang terjadi, Sarah hanya bisa menunjuk ke arah luar kamar. Ketika Ahmad menoleh, tidak ada siapapun di sana. Ia pun memeluk istrinya dan berusaha menenangkannya. Setelah kondisi Sarah mulai tenang, ia menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Kali ini, Ahmad tidak lagi menganggapnya sebagai gurauan. Ia mulai percaya karena belum pernah melihat istrinya setakut itu sebelumnya. Malam harinya, ketika tertidur, Sarah bermimpi bertemu lagi dengan perempuan itu. Dalam mimpi itu, perempuan bergaun putih tersebut sedang menyusui seorang anak kecil. Sarah pun mulai bertanya-tanya, apakah yang ia lihat itu sosok yang sedang menyusui tuyul. Dalam mimpinya, ia melihat barisan anak-anak kecil berkepala plontos dan hanya mengenakan celana dalam berwarna putih, seolah sedang mengantre untuk menyusu pada perempuan itu. Sarah terbangun ketika Ahmad membangunkannya karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Ia pun segera mandi dan menyiapkan sarapan untuk seluruh rumah. Saat bekerja, pikirannya terus mencoba menghubungkan suara anak-anak kecil yang berlarian dengan sosok perempuan yang dilihatnya di jendela. Pukul 10 pagi, temannya yang bernama Menik, yang kini berjualan jajanan pasar keliling, melihat Sarah melamun. Menik terkejut karena Sarah terlihat begitu serius dan bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Sarah akhirnya menceritakan bahwa selama 2 hari tinggal di rumah Pak Herman, ia mengalami beberapa kejadian aneh. Ia menceritakan malam pertama saat mendengar suara anak-anak kecil berlarian di kamar sebelah, dan ketika diperiksa, kamar itu ternyata kosong. Menik tampak bergidik mendengar cerita tersebut. Sarah juga menceritakan perihal sosok perempuan yang dilihatnya di jendela dan kemunculannya dalam mimpi. Mendengar itu, Menik tiba-tiba teringat akan cerita dari ibunya yang pernah mengalami hal serupa. Ia menyampaikan bahwa ibunya pernah bercerita tentang perempuan yang menyusui anak-anak kecil mirip tuyul. Setelah menyampaikan itu, Menik menyarankan agar setelah selesai berjualan, Sarah ikut pulang ke rumahnya. Ia juga merasa penasaran dan ingin menanyakan lebih lanjut kepada ibunya. Sarah mengangguk setuju. Sepulang dari pasar, Sarah ikut Menik ke rumah. Sudah cukup lama sejak terakhir ia mengunjungi rumah temannya itu, terakhir kali bahkan sebelum ia menikah dengan Ahmad. Ia menyadari bahwa rumah Menik ini sudah banyak berubah. Dulu lantainya masih tanah, kini sudah dilapisi keramik. Menik memanggil ibunya, Bu Iem, dan memberi kejutan dengan membawa Sarah. Bu Iem tampak terkejut dan langsung memeluk Sarah, mengingat kenangan masa lalu ketika Sarah sering membeli jajanan dagangannya.
Setelah berbincang dan makan bersama, Menik mulai menanyakan cerita yang pernah disampaikan ibunya dulu. Sarah yang sempat lupa pun mulai menyimak dengan seksama. Bu Iem tampak terkejut ketika mendengar kembali cerita tersebut. Ia terlihat terdiam dan wajahnya berubah menjadi sangat tegang. Menik, sebagai anaknya, sangat mengenali perubahan ekspresi ibunya. Ia kemudian menjelaskan bahwa perempuan yang menyusui anak kecil seperti yang diceritakan Sarah merupakan bagian dari ritual pesugihan, dan biasanya dilakukan dengan bantuan tuyul maupun kuntilanak. Mendengar penjelasan tersebut, Sarah terdiam. Mulutnya terbuka dan matanya membelalak. Meskipun Bu Iem menyarankan agar Sarah mencari tahu lebih dahulu kebenarannya, karena tidak semua yang terlihat seperti itu berarti sama. Sarah mengangguk, meskipun rasa takut mulai merayapi hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Pak Herman benar-benar menggunakan pesugihan? Ketika bertanya bagaimana cara mengetahui apakah seseorang menggunakan pesugihan atau tidak, Bu Iem menjelaskan bahwa biasanya orang yang menjalankan ritual pesugihan akan memiliki sebuah ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, kecuali oleh dirinya sendiri. Sarah pulang ke rumah setelah mendapatkan sedikit jawaban mengenai mimpi-mimpinya. Setibanya di rumah, ia mendapati Ahmad sedang membersihkan beberapa peralatan sound system di ruang tengah. Sejak tadi, keberadaan Pak Herman tidak terlihat. Ahmad menjelaskan bahwa Pak Herman sedang ada urusan di luar sambil tetap membersihkan sela-sela alat dengan kuas kecil di tangannya. Ketiadaan Pak Herman membuka kesempatan bagi Sarah untuk menceritakan apa yang ia dengar dari Bu Iem. Ahmad yang mendengarnya tampak terkejut dan tidak bisa mempercayai bahwa Pak Herman mungkin saja menggunakan pesugihan. Meski Ahmad menolak untuk langsung percaya, Sarah menegaskan bahwa tidak ada salahnya jika mereka mulai curiga. Ahmad pun mengangguk, menyetujui ucapan istrinya. Sarah melanjutkan dengan menyampaikan pesan dari Bu Iem mengenai adanya ruang khusus yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Ahmad merenung sejenak, mencoba mengingat kembali peringatan yang pernah diberikan Pak Herman saat pertama kali mereka mulai bekerja di rumah itu. Setelah beberapa menit, ia teringat bahwa kamar yang berada di dekat dapur adalah tempat yang dilarang keras untuk dimasuki. Sarah langsung teringat akan sosok perempuan yang ia lihat sedang menyusui di balik jendela kamar tersebut. Ia pun mengajak Ahmad ke jendela itu. Ahmad membenarkan bahwa itulah kamar yang dilarang untuk dibuka oleh siapapun. Sarah menegaskan bahwa ia pernah melihat sosok perempuan di jendela kamar tersebut. Ahmad pun tercengang, mulai menduga-duga bahwa mungkin saja Pak Herman benar-benar terlibat dalam pesugihan. Sarah mengungkapkan ketakutannya jika mereka kelak dijadikan tumbal. Ia menyatakan keinginannya untuk pindah dari rumah itu. Namun, Ahmad mencoba menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa saat ini mereka tidak memiliki cukup uang untuk menyewa atau membeli tempat tinggal baru. Sarah terdiam, menyadari kebenaran kata-kata suaminya. Untuk sementara waktu, mereka harus bersabar. Malam demi malam berlalu, dan Sarah masih terus mendengar suara anak-anak kecil serta suara perempuan yang tertawa cekikikan. 3 hari setelah mereka mulai merasa curiga, kondisi Pak Herman memburuk. Ia jatuh sakit hingga tidak mampu bangun dari tempat tidur. Agar tidak merepotkan Ahmad dan Sarah, Pak Herman memutuskan menyewa perawat. Sebelumnya, Sarah sempat menawarkan diri untuk merawat Pak Herman, namun tawaran itu ditolak. Pak Herman menyebut bahwa Sarah memiliki kesibukan lain yang tidak ingin ia ganggu. Akhirnya, perawat bernama Putri pun mulai merawat Pak Herman. Sudah hampir seminggu Putri bekerja di rumah itu ketika ia mulai merasa penasaran dan bertanya kepada Sarah. Ia mengaku melihat bagian tubuh Pak Herman yang membusuk, dengan bentuk aneh menyerupai keris di sebelah kanan pusarnya. Sarah yang mendengar pengakuan itu terkejut. Ia menelan ludah berkali-kali, merasa bahwa dugaannya mengenai pesugihan semakin mendekati kenyataan. Meski begitu, Sarah tetap tidak tahu banyak tentang Pak Herman, mengingat mereka baru tinggal di rumah itu sekitar 1 bulan. Malam harinya, Sarah menceritakan semua yang ia dengar dari Putri kepada Ahmad. Kekhawatiran Ahmad semakin bertambah, apalagi kondisi Pak Herman yang terus memburuk. 2 hari kemudian,
Pak Herman memanggil Ahmad dan Sarah ke kamarnya. Dengan kondisi tubuh lemah dan suara yang terputus-putus oleh batuk, Pak Herman akhirnya mengaku bahwa ia telah menyembunyikan sebuah rahasia besar. Ia menyampaikan bahwa ketika dirinya meninggal, Ahmad harus melanjutkan pesugihan yang selama ini ia jalani. Perkataan itu membuat suasana ruangan menjadi hening. Sarah merasa seakan detak jantungnya berhenti sejenak, sementara Putri menutup mulutnya karena terkejut. Ahmad menolak permintaan itu, namun Pak Herman memaksa. Ia mengungkap bahwa telah membuat perjanjian dengan seorang dukun dan mewariskan pesugihan tersebut kepada Ahmad. Penolakan hanya akan membawa bahaya. Ahmad meminta agar mereka diberitahu cara untuk menghentikan semuanya. Namun, Pak Herman meyakinkan bahwa lambat laun Ahmad akan terbiasa, terlebih saat mulai menikmati hasilnya. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya perlu menumbalkan seekor sapi setiap bulan, dan jika ingin kekayaan lebih besar, satu nyawa manusia dapat dijadikan tumbal. Setelah semua penjelasan itu, Pak Herman menyuruh mereka keluar. Sarah merasa tubuhnya lemas, begitu pula Ahmad yang tidak menyangka semua ini benar-benar terjadi. Keesokan harinya, Pak Herman meninggal. Saat acara pemakaman berlangsung, hanya wajah Ahmad dan Sarah yang tampak paling tegang di antara yang hadir. Wafatnya Pak Herman otomatis membuat mereka terikat dengan ritual pesugihan tersebut. Sore harinya, seorang notaris kepercayaan Pak Herman datang. Rupanya, sebelum meninggal, Pak Herman sempat mengurus surat warisan dan menyerahkan seluruh hartanya kepada Ahmad. Penandatanganan surat wasiat menjadikan Ahmad sebagai pemilik sah seluruh kekayaan Pak Herman. 5 hari setelah kematian Pak Herman, orderan untuk penyewaan saung dan tenda hajatan mulai berdatangan tanpa henti. Ahmad merasa heran, bertanya-tanya apakah semua ini adalah efek dari pesugihan yang dimaksud. Ia pun mulai membagi tugas, meminta rekan-rekannya untuk mengantarkan dan memasang alat ke lokasi pelanggan. Sarah diminta berhenti berjualan untuk membantu mengelola keuangan. Jika dibutuhkan, Ahmad pun bersedia turun langsung membantu pemasangan. Dalam waktu 3 hari, Ahmad tercengang melihat jumlah uang yang berhasil ia kumpulkan. Ia teringat keinginannya membelikan perhiasan untuk Sarah. Sarah sempat ragu, namun setelah mempertimbangkan ucapan suaminya, ia akhirnya setuju. Mereka pergi ke toko emas, dan Sarah membeli beberapa perhiasan seperti cincin, kalung, serta gelang dengan total belanja sekitar 10 juta rupiah. Itu adalah pengalaman pertama Sarah membeli emas sebanyak itu. Sepulang dari toko emas, Ahmad mulai memutar uang hasil usaha dengan membeli lebih banyak peralatan serta menambah jumlah karyawan. Setelah berdiskusi dengan Sarah, mereka sepakat memperbesar skala usaha. Beberapa karyawan lama juga dinaikkan gajinya untuk menambah semangat kerja. Usaha terus berkembang hingga suatu hari, Danu datang ke rumah. Kehadiran adik Ahmad itu membuat mereka terkejut. Danu bersimpuh di kaki Ahmad, meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Ahmad menarik kakinya dan menyampaikan bahwa ia telah memaafkan Danu, meski kenangan buruk masih sulit dilupakan. Danu kemudian menyampaikan maksud kedatangannya, ia ingin meminjam uang. Sarah dan Ahmad saling berpandangan. Setelah sekian lama Danu tidak muncul, kini ia datang dan langsung meminjam uang. Ahmad menolak, namun Danu terus memohon. Ia mengatakan bahwa ibunya sakit dan butuh dibawa berobat. Mendengar itu, Ahmad berhenti melangkah dan bertanya lebih lanjut. Danu mengaku ibunya sering mengeluh sakit perut dan belum sempat diperiksa karena kekurangan biaya. Ahmad akhirnya mengambil uang 500.000 rupiah dan memberikannya kepada Danu. Setelah Danu pergi, Sarah menyampaikan kekhawatirannya bahwa bisa saja Danu berbohong. Ahmad setuju dan merencanakan untuk mengecek kondisi ibunya esok hari. Keesokan harinya, mereka mengunjungi rumah ibu Ahmad. Mereka mendapati sang ibu sedang terbaring sakit. Ahmad melarang ibunya untuk berdiri dan memintanya beristirahat. Sang ibu meminta maaf atas semua kesalahan masa lalu dan menyampaikan penyesalan karena telah membuat hidup Ahmad dan Sarah sulit. Ahmad menyatakan bahwa ia telah memaafkan sang ibu sejak lama,
dan hanya marah kepada Danu dan istrinya. Setelah cukup lama menjenguk, kondisi sang ibu mulai membaik. Ahmad pun berpamitan, berpesan agar ibunya tidak sungkan menghubungi mereka jika ada keperluan. Malam itu, Ahmad mendapat panggilan dari Mbah Jambrong, dukun kenalan Pak Herman. Ia terpaksa menemui Mbah Jambrong di pedalaman Kalimantan. Dengan penuh ketakutan, Ahmad bertanya maksud pemanggilan itu. Mbah Jambrong menyampaikan bahwa Ahmad harus mencari tumbal lagi, mungkin 3 nyawa cukup. Ahmad terdiam, menelan ludah berkali-kali. Mbah Jambrong menjelaskan bahwa ritual harus dilakukan malam itu juga. Semua perlengkapan sudah disiapkan, mulai dari ayam cemani, kain kafan, hingga uang. Ahmad hanya tinggal menjalankan ritual itu sendiri. Dalam bayangannya, betapa mengerikannya harus melakukan ritual sendirian di tengah pepohonan besar yang mengelilingi pedalaman. Mbah Jambrong memberikan perlengkapan kepada Ahmad, mulai dari ayam cemani, sesajen, sehelai kain kafan, hingga uang Rp100.000. Semuanya harus dibawa ke belakang rumah, tepat di bawah pohon besar yang telah disiapkan sebelumnya. Ahmad mengangguk dan menerima perlengkapan itu dengan hati yang diliputi kecemasan. Setelah diminta pergi, ia segera berdiri dan melangkah pelan meninggalkan rumah tersebut. Ketika mencapai pintu belakang, Ahmad menyadari bahwa pintu itu telah terbuka. Pandangannya tertuju pada halaman belakang yang gelap gulita, tanpa penerangan sedikit pun. Dada Ahmad berdegup kencang saat menatap lebatnya pepohonan besar yang memenuhi area tersebut. Ia melangkah perlahan keluar, dan suara burung gagak yang menggema, disusul suara burung hantu, membuat bulu kuduknya meremang. Suasana semakin mencekam saat suara gagak terdengar semakin nyaring. Dengan senter di tangan, Ahmad melanjutkan perjalanan. Baru setengah jalan menuju pohon yang dimaksud, ia melihat bayangan putih berkelebat cepat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ketika menoleh ke samping, bayangan itu sudah menghilang. Ia berusaha menenangkan diri dan kembali berjalan hingga akhirnya tiba di bawah pohon besar tersebut. Sesuai arahan Mbah Jambrong, Ahmad mulai menata perlengkapan ritual. Ia meletakkan kemenyan di atas loyang kuning yang telah disediakan, menaruh uang di atas kain kafan, kemudian membungkusnya. Di sampingnya, sesajen pun diletakkan. Ahmad menyalakan kemenyan, lalu memotong ayam cemani. Darah yang mengucur deras dari ayam itu mengenai kain kafan yang membungkus uang. Sambil merapal kalimat-kalimat yang telah diajarkan sebelumnya, suasana di sekitarnya mendadak berubah. Sosok besar berwarna hitam tiba-tiba muncul. Ahmad yang menutup mata semula, seketika membelalak ketika mendengar suara menggema dari sosok itu. Suara yang menggetarkan seisi tempat. Sosok tersebut mengaku sebagai makhluk yang selama ini memberinya kekayaan, dan kini menuntut 3 nyawa manusia sebagai tumbal. Jika tidak dipenuhi, maka Ahmad dan keluarganya akan menjadi korban. Mendengar ultimatum itu, Ahmad langsung pingsan. Saat terbangun keesokan paginya, ia segera membawa bungkusan kain kafan berisi uang itu pulang. Di rumah, Sarah menyambutnya dengan cemas dan bertanya tentang apa yang terjadi. Ahmad pun menjelaskan bahwa ia baru saja melakukan ritual pesugihan dan diminta menyediakan 3 tumbal manusia dalam waktu 3 hari, atau mereka sekeluarga akan celaka. Sarah yang selama ini memang sudah takut akan risiko pesugihan merasa pusing. Namun, ia mencoba membantu memikirkan solusi. Dalam lamunannya, Ahmad teringat dengan parade sound yang sering dilakukan Pak Herman. Ia merasa itu bisa menjadi cara untuk membagikan uang tersebut ke beberapa orang, yang nantinya akan menjadi tumbal. Ia menyampaikan ide tersebut kepada Sarah, dan istrinya tanpa antusias mendukung rencana itu. Mereka pun mulai menyusun strategi dengan melibatkan karyawan dan menyebarkan undangan. Parade sound akan diadakan di lapangan desa. Antusiasme warga pun terlihat tinggi, terlebih karena Ahmad juga mengundang penyanyi lokal terkenal. Di tengah acara, Ahmad menebar uang yang telah melalui ritual. Orang-orang berebutan mengambilnya tanpa mengetahui niat di balik aksi itu.
Detak sound system yang mengiringi musik membuat suasana semakin meriah. Ahmad merasa lega, yakin bahwa ia telah menyiapkan tumbal yang dibutuhkan. Setelah acara berakhir tengah malam, Ahmad dan para karyawannya membereskan perlengkapan dalam waktu singkat. Setiba di rumah, Ahmad memeluk istrinya dan menyampaikan bahwa sebentar lagi mereka akan aman karena para tumbal telah terpilih, dan kekayaan akan mengalir. 3 hari kemudian, mereka mendengar kabar bahwa 3 tetangganya terserang penyakit aneh, perut membesar dan kaki membengkak. Sarah, yang mendapat kabar itu dari tetangga, berpura-pura bertanya tentang jenis penyakitnya, namun bahkan dokter pun tidak bisa memastikannya. Beberapa orang mulai menduga ini adalah akibat santet. Kabar tersebut segera disampaikan Sarah kepada suaminya. Ahmad tertawa puas karena tahu bahwa uang yang ia sebar mulai bekerja. Keesokan harinya, 3 orang itu meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan, mata melotot dan lidah terjulur. Warga mulai membicarakan kematian mereka, menganggapnya tidak wajar dan diduga akibat santet. Ketakutan pun menyelimuti desa. Karena situasi semakin mencekam, warga meminta kepada kepala desa agar diadakan pengajian bersama. Kepala desa menyetujui usulan tersebut. Namun, Sarah dan Ahmad memilih tidak hadir. Mereka merasa bahwa orang-orang seperti mereka tidak layak mengikuti kegiatan keagamaan semacam itu. Demi menghindari pertanyaan dari warga, mereka bahkan mengunci rumah dan mengirim utusan untuk memantau acara tersebut. Keesokan harinya, utusan yang mereka kirim kembali dengan laporan bahwa sound system dan tenda milik penyewa baru bernama Aksa sangat bagus. Warga bahkan memuji kualitas suaranya. Mendengar itu, Ahmad merasa marah dan khawatir akan kehilangan pelanggan. Ahmad menyadari bahwa selama ini belum pernah mendengar tentang Aksa, warga baru yang juga menyewakan tenda dan sound system, persis seperti miliknya. Setelah kedatangan Ruslan dan beberapa takmir masjid yang hendak menyewa perlengkapan untuk pengajian, Ahmad menolak dengan alasan peralatannya rusak pasca parade. Penolakan itu diterima dengan pengertian oleh para takmir. Mereka pun beralih menyewa kepada Aksa. Ahmad dan Sarah yang mendengar hal ini semakin merasa terancam. Ahmad kemudian memutuskan untuk menemui Mbah Jambrong dan memintanya menyantet Aksa. Bayaran yang diberikan cukup besar, dan Mbah Jambrong menyanggupi permintaan itu. Ahmad kembali ke rumah dan menunggu hasil santet tersebut. Ia yakin karena sebelumnya semua ritual dari Mbah Jambrong selalu berhasil. Namun, setelah 3 hari, kondisi Aksa masih sehat tanpa gejala apapun. Ahmad pun semakin bingung dan memutuskan untuk kembali menemui Mbah Jambrong, berniat menanyakan penyebab santet itu tidak bekerja. Sudah 3 hari berlalu, namun Aksa masih tampak sehat tanpa menunjukkan gejala aneh sedikit pun. Sosok itu dikenal sebagai orang yang taat beragama dan berperilaku baik. Ahmad merasa frustrasi, karena berkali-kali mencoba menyantet Aksa, namun selalu gagal. Seolah ada dinding tak kasat mata yang memantulkan kembali santet yang ia tujukan. Ia pun mendesak Mbah Jambrong untuk mencoba kekuatan lain yang mungkin dimilikinya. Namun, Mbah Jambrong mengakui bahwa kekuatan besar yang ia miliki tidak mampu menembus perlindungan tersebut. Ahmad yang semakin mendesak justru membuat Mbah Jambrong marah. Sang dukun akhirnya mengembalikan uang Ahmad dan mengusirnya dari tempat itu, menyarankannya untuk mencari dukun lain yang mungkin lebih sakti. Merasa tidak puas, Ahmad pun mencari dukun lain dan akhirnya menemui Mbah Kentos berdasarkan rekomendasi seorang temannya. Menurut temannya, Mbah Kentos dikenal sakti dan memiliki ilmu yang lebih kuat. Ahmad menyerahkan sejumlah uang agar Mbah Kentos bersedia menyantet Aksa, pesaing bisnisnya. Sang dukun menyanggupi dan meminta waktu 3 hari agar Aksa menemui ajalnya. Ahmad pulang dengan perasaan penuh harap, lalu mengutus seorang karyawannya untuk memantau kondisi Aksa. Namun hingga mendekati hari ketiga, Aksa tetap terlihat sehat dan bugar. Ahmad yang tidak terima segera menemui Mbah Kentos untuk menanyakan kejelasan. Jawaban yang diterimanya tak jauh berbeda dengan yang pernah diberikan oleh Mbah Jambrong. Dengan wajah kesal, Ahmad memegangi kepala dan menuntut agar uangnya dikembalikan. Mbah Kentos menolak,
mengatakan bahwa uang yang telah diberikan tidak bisa diminta kembali meskipun santetnya gagal. Ahmad semakin emosi dan terus memaksa, tetapi Mbah Kentos malah mengusirnya. Dukun itu bahkan mengancam akan menyantet Ahmad jika masih bersikeras. Ketakutan, Ahmad akhirnya pulang. Seminggu kemudian, ia mendengar kabar bahwa Aksa akan mengadakan pengajian. Ia juga menerima undangan acara tersebut. Kabar itu membuat Ahmad marah besar. Ia yakin ini adalah upaya Aksa untuk menarik lebih banyak pelanggan. Ahmad merasa situasi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia mengatakan pada Sarah bahwa mereka perlu membuat gebrakan baru agar warga kembali menyewa saung dan tenda dari mereka. Namun Sarah bingung, karena warga kini tampak lebih tertarik pada kegiatan pengajian dibandingkan hiburan seperti parade saung. Terlebih lagi, setelah peristiwa 3 orang yang meninggal secara misterius, banyak warga merasa takut dan lebih mendekatkan diri pada agama. Ahmad menyadari kebenaran ucapan istrinya. Belakangan ini, pengajian memang semakin sering diadakan. Bahkan dalam acara pernikahan, banyak warga lebih memilih mengundang penceramah daripada penyanyi dangdut. Ahmad pun mempertimbangkan untuk mengadakan pengajian sendiri. Namun Sarah dengan tegas melarangnya. Ia tidak ingin suaminya melakukan hal yang membahayakan diri mereka. Ia menyarankan agar mereka memikirkan cara lain. Namun tekanan dari warga terus berdatangan. Ahmad dan Sarah sering menerima sindiran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa warga bahkan mulai membandingkan mereka dengan Aksa yang baru beberapa bulan tinggal di desa namun sudah mengadakan pengajian, sementara mereka belum juga melakukannya. Suatu hari, Mbak Tini menyindir langsung kepada Ahmad dan Sarah, menanyakan kapan mereka akan mengadakan pengajian. Mereka hanya tersenyum dan berlalu pergi. Namun, setibanya di rumah, Ahmad meluapkan amarahnya. Ia membanting beberapa barang dan meratapi kenyataan bahwa kepercayaan warga terhadap mereka mulai memudar. Warga lebih memilih menyewa peralatan dari Aksa daripada dari dirinya. Setelah berpikir panjang, Ahmad akhirnya memutuskan untuk mengadakan pengajian besar-besaran. Sarah sempat menolaknya dan menyarankan agar Ahmad bertanya dulu pada Mbah Jambrong mengenai hal itu. Ahmad yang awalnya ragu akhirnya mengikuti saran tersebut dan menemui Mbah Jambrong. Namun, reaksi sang dukun di luar dugaan. Ia menyebut Ahmad telah gila dan memperingatkan bahwa jika pengajian itu dilakukan, pesugihan yang mereka jalani bisa memakan mereka sendiri. Ahmad pulang dengan perasaan kecewa dan pikiran yang buntu. Ia tidak tahu lagi cara untuk menarik perhatian warga. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan sindiran dari tetangga. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menduga bahwa Ahmad dan Sarah menjalani pesugihan, karena mereka tidak pernah hadir di pengajian manapun. Sarah yang mendengar sendiri sindiran itu saat berbelanja merasa sangat terpukul. Ia pun mendesak suaminya agar segera mengadakan pengajian demi menghilangkan pandangan negatif warga. Setelah mempertimbangkan selama 2 hari, akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan pengajian besar, siap menanggung segala risiko yang mungkin terjadi. Warga menyambut antusias rencana tersebut. Beberapa di antaranya bahkan membantu membagikan undangan. Persiapan dilakukan bersama-sama dan penuh semangat. Warga mulai memuji keberanian Ahmad karena mampu menghadirkan penceramah terkenal yang biayanya tidak murah. Ahmad merasa optimis. Ia yakin setelah acara ini, warga akan kembali mempercayakan keperluan hajatan kepada mereka. Setelah 4 hari persiapan, hari yang ditunggu pun tiba. Pengajian berlangsung hikmat dan penuh kebahagiaan. Ahmad duduk di barisan depan bersama ibu-ibu dan Sarah, sementara para tamu undangan duduk berjejer. Warga lainnya memadati bagian belakang lapangan. Namun, di tengah acara, sebuah percikan api muncul di belakang sound system. Beberapa warga berteriak ketakutan. Api yang semula kecil, perlahan membesar. Warga yang berada di dekat sumber api berhamburan menjauh. Suasana berubah kacau. Sound system milik Ahmad tiba-tiba meledak, disusul oleh ledakan dari genset.
Ledakan itu menimbulkan kepanikan. Semua orang berusaha menyelamatkan diri. Ahmad hanya bisa memegangi kepala, tak menyangka bencana ini terjadi. Beberapa warga berusaha memadamkan api dengan air. Namun, setelah api padam, acara pengajian terpaksa dibubarkan. Suasana sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Sesampainya di rumah, Ahmad mulai menggigil meski sebelumnya tidak merasa sakit. Ia meminta air minum kepada Sarah. Namun, setiap kali ia meminum air, dada dan perutnya justru terasa panas, seakan terbakar dari dalam. Rasa panas itu terus meningkat hingga menjalar ke seluruh tubuh. Keesokan paginya, Ahmad ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tubuh gosong. Kulitnya menghitam seperti habis terbakar, padahal tidak ada kebakaran yang terjadi semalam. Kematian Ahmad menjadi perbincangan hangat warga, apalagi setelah insiden mengerikan di lapangan. 3 hari berselang, Sarah pun ditemukan meninggal dengan kondisi serupa. Tubuhnya juga gosong seperti terbakar. Kuburan keduanya bahkan mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Akhirnya, warga sepakat untuk membakar habis rumah mereka dan mengubahnya menjadi tempat pengajian, karena tak ada ahli waris yang tersisa. Kematian tragis Ahmad dan Sarah menjadi pelajaran pahit. Mereka yang tergiur kekayaan dari pesugihan harus menemui akhir hidup yang mengenaskan. Warga yang semula tidak mengetahui apapun akhirnya menemukan benda-benda aneh di dalam rumah tersebut, seperti keris, kain kafan, dan berbagai perlengkapan perdukunan. Benda-benda itu dibuang ke laut atas arahan tetua desa. Tujuannya agar desa mereka bersih dari pengaruh syirik dan ilmu gaib yang berbahaya. Dengan membuangnya ke laut, mereka berharap tak akan ada lagi korban dan kampung mereka bisa kembali tentram.